Bab 1381. Mata semua orang berbinar ketika mendengar tawaran Robert. Itu adalah tawaran yang luar biasa. Ini sempurna melawan Levi. Itu benar. Kita bisa membuat Korra mencabut perintah penahanan dan mengizinkanmu untuk berkumpul dengan keluargamu lagi. Kalian semua bisa hidup di bawah atap yang sama sekali lagi. Itu pasti sesuatu yang bisa kami janjikan. Pikirkan panjang dan keras tentang hal itu. Obat ini tidak akan banyak berguna bagi Anda dalam kondisi Anda saat ini, dan jika Anda menolak untuk menyerahkannya, Anda tidak akan pernah melihat Zoe dan Evie lagi. Semua orang berbicara tanpa henti. Semua orang berpikir bahwa kondisi mereka tidak terkalahkan dan bahwa Levi tidak akan pernah menolak mereka. Itu bisa dimengerti karena mereka berpikir bahwa dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Yang mengejutkan mereka, Levi langsung menolak tawaran mereka dan berkata, tidak perlu untuk itu. Saya akan menjemput mereka dalam 3 bulan, dan saya tidak terburu-buru. Levi ingin keluarga besar Westford melindungi istri dan putrinya untuk saat ini, jadi dia akan membawa mereka pulang sekarang ketika keadaan menjadi berbahaya. Selain itu, dia bisa membawanya pulang kapanpun dia mau. Karena itu, tidak masuk akal baginya untuk melupakan sesuatu yang begitu berharga hanya untuk mendapatkan apa yang sudah dimilikinya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi Meredith dan yang lainnya. Hah? Semua orang tercengang mendengar apa yang dikatakan Levi. Kau akan mengambilnya dalam 3 bulan. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan, Anda tahu. Anda tidak bisa benar-benar berbohong untuk mengembalikannya. Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar aturan sebelumnya, Levi? Anda harus cukup kuat sebelum Anda dapat melihat mereka. Tepat. Anda harus menjadi dewa perang lagi untuk memenuhi syarat untuk itu. Petik 2. Semua orang dengan cepat mengingatkan Levi tentang kondisi yang ditetapkan. Kamu tidak perlu tahu tentang detailnya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dalam 3 bulan, Anda semua, termasuk keluarga besar Westford, akan berdiam diri dan diam saat saya membawa Zoe dan Evie pulang, Levi mengumumkan dengan percaya diri. Apakah Anda tidak waras? Perbedaan apa yang bisa dibuat 3 bulan? Tidak ada yang mengerti mengapa Levi begitu percaya diri atau mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu dengan keras. Dia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri apa adanya. Bagaimana dia akan mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Westford? Itu tidak mungkin. Jadi, kamu bertekad untuk menyimpan obat itu untuk dirimu sendiri. Itu saja. Semua orang menatap Levi. Levi mengangguk dan menjawab, itu benar. Obat itu milik saya, dan tidak ada urusannya dengan Anda. Saya bisa memberinya makan untuk anjing, dan Anda masih tidak bisa mengeluh tentang itu. Ledakan. Kata-kata Levi membuat marah semua orang. Beraninya dia mengatakan bahwa kita lebih berharga dari seekor anjing kampung. Levi Garrison, apakah kamu tidak peduli dengan istri dan anakmu? Jika kita... Jenny menjadi gelisah dan mencoba menggunakan Zoe dan Forlevia untuk mengancam Levi. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya? Tantang Levi sambil memelototinya dengan dingin. Bahkan jika Levi tidak menyerang, Korra akan menghukum siapapun yang mencoba menyakiti Zoe dan Forlevia. Bagaimanapun juga, Korra sangat mencintai mereka berdua, jadi tidak ada yang bisa menggertak mereka. Apa yang kamu bicarakan? Perhatikan apa yang Anda katakan, wanita. Jika Korra mendengarnya, kamu akan dihukum tanpa ampun, Meredith mengingatkan dengan cepat. Bagaimanapun, Zoe sangat penting. Jenny menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, jadi dia segera tutup mulut. Bagaimana dengan Levi ini, kenapa kamu tidak menanyakan sesuatu dari kami? Kami akan melakukan apa saja selama Anda memberi kami obat, kata Robert. Obat itu terlalu penting bagi mereka. Bagaimanapun, itu bisa mengangkat mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Aku tidak punya apa-apa untuk diminta darimu karena aku memiliki semua yang aku inginkan, jawab Levi langsung. Semua orang tercengang saat mereka melihat Levi. Bajingan ini tidak mau mengalah untuk apapun. Mereka mencoba bersikap baik, dan mereka mencoba menjadi jahat, tetapi tidak ada yang berhasil. Sayangnya, mereka tidak berani mengancam Zoe dan Forlevia, jadi mereka benar-benar tidak punya apa-apa pada Levi. Tolong pergi sekarang. Pak Garrison perlu istirahat, minta Mingka sambil memberi isyarat agar semua orang pergi. Semua orang tidak senang ketika mereka pergi. Aku punya ide, kata Logan. Apa itu? Beritahu kami.
Semua orang beringsut mendekat. Bab 1382. Karena kita tidak bisa melakukan apapun pada Zoe dan Evie, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengincar Ibu Levi. Berbagi Logan saat pandangan jahat melintas di matanya. Yang kita butuhkan hanyalah memiliki ibunya di bawah kendali kita. Dia pasti akan menyerahkan obatnya begitu kita melakukannya. Jenny dengan cepat menyetujuinya dan berkata, kamu benar. Jika dia tidak menyerahkannya, aku akan membunuh ibunya. Harry, Meredith, dan yang lainnya saling memandang. Mereka sedikit ragu tentang hal itu. Itu bisa dimengerti karena mereka mengenal Emma dengan baik, dan mereka tidak benar-benar setuju untuk menyakitinya. Kita harus melakukan ini untuk mengamankan masa depan keluarga Lopez dan Black. Harry dan Meredith berbalik dan menatap mata satu sama lain sebelum mereka memutuskan untuk mengikutinya. Oke, ayo kita keluar semua. Semuanya akan baik-baik saja selama Levi menyerahkan obatnya, kata Robert untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Cora pergi dengan penuh semangat dan bertanya tentang perjalanan mereka ketika dia melihat mereka kembali. Dia langsung mengetahui apa yang terjadi setelah melihat ekspresi semua orang. Apa yang sedang terjadi? Kalian bahkan tidak bisa mencapai sesuatu yang begitu sederhana. Geram Cora marah. Yakinlah, Cora, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan indah, dan kami tidak akan mengecewakan Anda, janji Meredith dan yang lainnya. Bagus, kata Cora saat ekspresinya melunak. Anggota keluarga besar Westford juga tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan semua sumber daya dan koneksi mereka untuk menemukan Levi. Judy bahkan memimpin tim secara langsung untuk menyapu area tersebut dan mencari di setiap sudut Northampton. Dia bertekad untuk menemukan Levi. Kakek, coba tebak apa yang saya temukan, kata Judy dengan penuh semangat ketika dia kembali. Apa itu? Tanya Thierry manis ketika dia melihat Judy memberi isyarat padanya. Dia berdeham dan menyuruh semua orang mengosongkan ruangan. Hari ini, saya tidak sengaja mengetahui bahwa keluarga besar Frostford ada di sini di Hampton Utara. Mereka tidak menonjolkan diri, dan sepertinya mereka mengejar seseorang. Judy kebetulan melihat pejuang keluarga besar Frostford mengintai di sekitar tempat tinggal Levi. Apa yang sedang terjadi? Keluarga besar Frostford bertingkah aneh. Mereka adalah orang-orang yang meminta untuk menghancurkan perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dan mengklaim bahwa mereka akan baik-baik saja bahkan jika kontrak itu dibatalkan. Saya tidak percaya itu benar-benar dimainkan seperti yang mereka katakan. Gumam Thierry sambil mengelus jenggotnya. Apakah kamu sudah mengetahui siapa yang mereka kejar? Tanya Thierry. Belum, tapi para petarung mereka mengepung sebuah manor, dan kurasa orang yang mereka kejar tinggal di sana. Saya sudah mengirim anak buah saya untuk menyelidiki masalah ini dan saya akan pergi malam ini, lapor Judy. Lalu, apakah kamu telah mempelajari sesuatu tentang pria misterius itu? Tanya Thierry. Itu yang paling dia khawatirkan. Belum, tapi saya telah mencari hampir setiap inci di Northampton selama sebulan terakhir. Kami hanya memiliki beberapa tempat lagi untuk diperiksa. Petik 2. Ketika malam berlalu, mata-mata keluarga besar Westford kembali untuk melaporkan, Mes Langston, kita kurang lebih telah mengepung manor tempat para pejuang dari keluarga besar Frostford ditemukan. Petik 2. Mendengar kata-kata itu membuat mata Judy langsung berbinar. Ayo pergi. Saya ingin melihat siapa yang akan dikejar oleh keluarga besar Frostford. Tidak butuh waktu lama sebelum Judy dan anak buahnya tiba di manor. Mereka menyelinap melewati penjaga keluarga besar Frostford dan memasuki manor Levi. Tetap di sini dan tunggu sinyalku. Aku akan masuk, perintah Judy. Semua orang setuju dengan itu karena Judy adalah petarung yang kuat. Segera, Judy menyelinap melewati anak buah Minka dan memasuki manor. Dia mengamati sekeliling dan mencatat bahwa tidak ada seorang pun di sana. Yang tersisa hanyalah kamar tidur. Judy berjingkat. Pergi sekarang, atau kamu akan kehilangan nyawamu, kata seseorang tiba-tiba. Bab 1383. Terkejut oleh suara itu, Judy buru-buru mundur dan menatap pintu kamar. Keluarlah jika kamu berani, dia berteriak. Ledakan. Hembusan angin dingin yang tiba-tiba menerpa Judy dari belakang dan membuat tubuhnya merinding. Saat dia berbalik, sebuah tangan besar dengan cepat meraih lehernya dan mengangkatnya. Ditinggalkan di udara, Judy mendapati dirinya tidak mampu membalas. Dengan setiap detik yang berlalu, dia bisa merasakan hidupnya terlepas saat cengkeraman di lehernya mengencang.
Tersipu dan terengah-engah, Judy mulai kehilangan kesadaran ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu kamu. Cengkeraman di leher Judy akhirnya mengendur, dan dia meringkuk di lantai, terengah-engah. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan tatapan penyerangnya, Judy mendapat kejutan dalam hidupnya. Bukankah ini pria yang selama ini kucari? Itu kamu. Jika aku tahu itu kamu, aku tidak akan menerobos masuk. Judy berseru sebelum menjelaskan bahwa dia ada di sana karena keluarga besar Frostford. Oh begitu, jawab Levi. Mengumpulkan keberaniannya, Judy menambahkan, apa yang keluarga besar Frostford inginkan dari Anda, bolehkah saya bertanya? Mereka ingin membunuhku. Apa? Membunuhmu? Apakah mereka gila? Tanya Judy tidak percaya. Pergi sekarang selagi kamu masih bisa. Anda mungkin tidak seberuntung lain kali. Levi memerintahkan. Jika dia tidak melihat lebih baik pada Judy, dia akan mengira dia adalah seorang pembunuh dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dipahami. Judy menjawab sebelum pergi dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sekarang setelah dia tahu di mana Levi tinggal, dia bisa mengambil langkah demi langkah. Sungguh perjalanan yang bermanfaat. Saya tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan keluarga besar Frostford, tetapi saya juga menemukan tempat tinggal pria misterius itu. Tidak dapat menahan kegembiraannya, Judy berlari sepanjang perjalanan pulang untuk membagikan informasinya dengan Thierry. Apa, kamu sudah menemukan pria itu? Teriak Thierry, jelas lebih bersemangat daripada orang lain. Iya itu betul, aku tahu di mana dia tinggal. Sikapnya terhadap saya juga jauh lebih baik daripada terakhir kali. Judy menjawab dengan malu-malu. Itu keren. Meskipun Thierry meluap-luap dengan kegembiraan, Cora, Meredith, dan Zoe tidak memiliki sentimen yang sama dengannya. Mereka terkejut bahwa pria yang telah mendapatkan rasa hormat dari Thierry akan melangkah keluar menjadi pusat perhatian. Kapan kehadiran yang begitu kuat memutuskan untuk menghiasi Hampton Utara, dan mengapa tidak ada dari kita yang mendengarnya? Oh, ada satu hal lagi, kakek. Keluarga besar Frostford sedang mendulang untuk membunuhnya. Bisik Judy. Apakah begitu? Lalu ada dendam di antara mereka. Sekuat apapun keluarga besar Frostford, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan orang seperti itu. Tapi, dia masih menghadapi ancaman kematian. Tidak peduli seberapa kuat dia, masih mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Setelah memikirkannya, Thierry menjawab, kalau begitu, bantu aku menghubungi anggota Dewan Keluarga Besar Frostford. Saya akan membuat mereka membantu saya dan berhenti mengejar masalah ini. Tidak masalah, kakek. Setelah kami menyelesaikan masalah ini dengan keluarga besar Frostford, kami akan menganggapnya sebagai tanda ketulusan saya dan mengundang pria misterius kami untuk bergabung dengan keluarga besar Westford kami. Apa menurutmu dia akan menolak kita? Thierry sudah menyusun semua rencananya. Dia akan membantu pria misterius itu untuk menangkis ancaman kematian dari keluarga besar Frostford sebelum memberikan undangan kepadanya. Pada saat itu, pria itu akan sangat berhutang budi sehingga dia tidak punya alasan untuk menolak Thierry. Kamu akan sangat membantunya jika kamu menyelesaikan masalah ini untuknya, kakek. Dia seharusnya sangat berterima kasih padamu, jadi mengapa dia menolak undanganmu? Bagus, saya akan segera memeriksanya dan menemukannya besok. Bab 1384. Tanpa ragu-ragu sejenak, Thierry menghubungi anggota Dewan Keluarga Besar Frostford. Dengan Thierry secara pribadi menjamin Levi, keluarga besar Frostford tidak punya pilihan selain menyerah pada permintaannya. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung kepala keluarga besar Westford. Selain itu, kematian Samson dan beberapa orang lainnya tidak penting dan tidak layak untuk dikejar jika itu berarti menimbulkan kemarahan Thierry Langston. Setelah masalah selesai, Thierry menutup telepon dengan perasaan puas diri. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, yang dibutuhkan hanyalah satu kata dariku untuk menyelesaikannya. Apa yang dia katakan itu benar. Jika seseorang membuat keluarga besar Frostford bersemangat, tidak mungkin mereka bisa menghindari peluru. Namun yang harus dilakukan Thierry hanyalah mengucapkan kata itu. Di matanya, tidak ada keraguan bahwa jenius langka yang dia temui kuat dan layak menjadi penerus 5 naga Erudia. Namun, sampai dia benar-benar tumbuh menjadi kekuatannya, keluarga besar Frostford masih bisa dengan mudah melenyapkannya. Pria itu sebenarnya sama seperti pria biasa lainnya, kecuali dia telah membuat keluarga besar Frostford membayar mahal dengan tindakannya. Karena itu, masuk akal jika mereka akan kehabisan darahnya.
Sekarang setelah Thierry menyelesaikan masalah ini, dia tahu bahwa si jenius akan sangat berhutang budi padanya. Lebih dari segalanya, Thierry ingin menunjukkan kepadanya kekuatan dan nilai yang dimiliki keluarga besar Westford. Keesokan harinya, Thierry dengan bersemangat mempersiapkan pertemuannya dengan si jenius. Namun, ketika Cora dan yang lainnya meminta untuk mengikuti, Thierry menolak semuanya. Memilikimu di sekitar hanya akan memperumit masalah. Selain itu, dia akan segera bergabung dengan keluarga besar kita. Anda akan bisa melihatnya nanti. Petik 2. Tak lama, Judy telah tiba di rumah Levi dengan Thierry di belakangnya. Tuan, saya Thierry Langston dari keluarga besar Westford. Cucu perempuan saya dan saya ingin meminta audiensi dengan Anda. Teriak Thierry. Setelah mendengar suara yang dikenalnya, Levi membuka pintu, cemberut di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Orang-orang ini sangat gigih. Kenapa mereka tidak meninggalkanku sendiri? Tuan, saya punya kabar baik untuk Anda. Oh, apa itu? Levi bertanya, menatap Thierry dengan bingung. Aku mendengar tentang masalahmu dengan keluarga besar Frostford, jadi aku sendiri yang menyelesaikan masalah ini untukmu. Thierry dengan bangga berseru. Tidak peduli dendam apa yang kamu miliki dengan Frostford, mereka telah berjanji padaku bahwa mereka akan berhenti mengejar mereka. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang hidup Anda. Petik 2. Levi akhirnya mengerti mengapa penyergapan yang dikirim oleh keluarga besar Frostford telah mundur. Itu semua karena Thierry telah menengahi atas namanya. Namun, apakah itu perlu? Keluarga besar Frostford tidak lain adalah gorengan kecil bagiku. Jika saya repot-repot, saya akan mengeluarkan preman mereka dalam penyergapan sejak lama. Oke, jawab Levi dingin. Tanggapan Levi yang tidak terkesan mengejutkan baik Thierry maupun Judy. Berbicara secara logis, Levi seharusnya berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya menyelesaikan masalah yang begitu serius. Jadi mengapa dia begitu acuh tak acuh tentang hal itu? Apakah dia pikir dia bisa sendirian menghadapi seluruh keluarga besar Frostford? Apakah dia begitu penuh dengan dirinya sendiri? Tuan, Anda tahu bahwa keluarga besar Frostford mengejar Anda, iya? Tanya Thierry. Tentu saja, aku tahu itu. Ini bukan berita baru-baru ini. Itu terdengar baik. Saya telah membantu Anda menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi ini, tetapi Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Yang saya harapkan sebagai imbalannya adalah Anda bergabung dengan keluarga besar Westford kami. Petik 2. Thierry berseri-seri dan menambahkan, kondisi saya masih sama dari sebelumnya. Setelah Anda bergabung dengan kami, Anda akan menjadi pemimpin masa depan kami. Setelah Thierry memperjelas dirinya, Judy menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin dia akan menolak tawaran kakek. Kenapa aku harus berterima kasih? Apakah saya meminta Anda untuk membantu? Selain itu, saya tidak memberikan ad-asterismen tentang keluarga besar Frostford. Bab 1385. Semua yang dikatakan Levi hanyalah kebenaran. Keluarga besar Frostford tidak akan berani bergerak bahkan jika mereka hanya melawan North Skylord, apalagi Levi sendiri. Kenapa lagi mereka berbohong dalam penyergapan begitu lama? Thierry benar-benar terkejut dengan kata-kata Levi dan kesombongannya. Ini tidak masuk akal. Kami akui bahwa Anda kuat, tetapi tidak sejauh menjaga seluruh keluarga besar Frostford. Anda mungkin memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari 5 naga Erudia, tetapi kemampuan Anda masih jauh di bawah mereka. Jika keluarga besar Frostford ingin membunuhmu, itu masih semudah Pai. Thierry berpegang teguh pada keyakinan bahwa semua keajaiban hanya memiliki potensi yang mendasarinya. Apapun masih bisa terjadi pada mereka sebelum mereka sepenuhnya mengungkap potensi mereka. Levi tidak terkecuali. Tuan, sepertinya Anda tidak menyadari tempat Anda, bukan? Ya, Anda kuat, tetapi pertumbuhan membutuhkan waktu. Dan masih banyak yang harus kamu kembangkan sebelum kamu bisa menghadapi keluarga besar Frostford tanpa rasa takut. Ketika Levi tidak menjawab, Thierry menambahkan, jika Anda bergabung dengan kami, saya akan mendedikasikan semua sumber daya Westford untuk melatih dan melindungi Anda sampai Anda mencapai potensi penuh Anda. Thierry mengira dia telah cukup membuktikan ketulusannya, tapi sayangnya, apa yang gagal dia sadari adalah bahwa Levi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Levi tertawa terbahak-bahak dan menjawab, aku bisa bergabung dengan keluarga besarmu, tapi dengan satu syarat. Apa itu?
Tolong beritahu saya, keluarga hebat Westford harus siap membantu saya. Saya ingin menjadi bos. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Levi, kerumunan itu terdiam, keheranan di setiap wajah. Tidak ada yang mengira Levi akan seambisius itu untuk mengambil alih seluruh keluarga besar Westford. Judy dan Thierry sama-sama terdiam saat mereka menatap Levi dengan tak percaya. Bawahan Thierry, di sisi lain, tidak bisa lagi berbaring. Jangan berani-beraninya berlebihan. Segera, semua orang ikut campur. Apakah Anda pikir kami tidak memiliki siapapun untuk melawan Anda? Keluarga besar Westford kami penuh dengan petarung terampil yang dapat dengan mudah mengalahkanmu. Kamu hanya memiliki potensi untuk menjadi penerus 5 naga Erudia, tapi kemampuanmu sama sekali tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Levi terkekeh, masih tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berteriak padanya. Ngomong-ngomong, itu satu-satunya syarat yang kumiliki. Jika Anda bisa memberi saya itu, saya akan bergabung dengan Anda. Jika kamu tidak bisa, maka pergilah sekarang juga. Thierry merasakan napasnya semakin cepat saat amarah berdenyut di nadinya. Akhirnya, dia masih memilih untuk pergi. Lagi pula, akan keterlaluan baginya untuk melepaskan posisinya di keluarga besar Westford. Tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Meskipun Levi adalah bakat yang langka, dia terlalu sombong. Setelah meninggalkan rumah Levi, semua orang sangat marah. Menurut pria itu siapa dia? Apakah dia tidak menghormati siapapun? Untuk berpikir dia bahkan meminta untuk memimpin keluarga besar kita. Kurang ajar seperti itu. Saat yang lain mengamuk, Judy menoleh ke Thierry dan bertanya, "Kakek, apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan menyerah?" Setelah jeda, dia menambahkan, "Saya yakin kekuatan lain akan segera mengetahuinya. Ketika itu terjadi, akan lebih sulit untuk membuatnya berada di pihak kita." Thierry membelai janggutnya saat dia merenungkan kata-kata cucunya. "Apa yang Anda sarankan?" Masalahnya adalah dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak berpikir bahwa 4 keluarga besar adalah lawannya. Selama kita bisa membuktikan bahwa kita memiliki petarung yang lebih kuat darinya, dia akan tahu tempatnya dan bergabung dengan kita. Mata Thierry langsung menyala saat dia berseru, "Bagus. Saya pikir itu bisa berhasil. Jika kita memberitahu dia bahwa kita memiliki orang yang lebih kuat darinya, dia pasti ingin bergabung dengan kita. Lewati pesanan saya ingin George segera kembali ke Northampton." "Ya, kakek." George Langston tidak lain adalah petarung top di seluruh keluarga besar Westford. Dia juga satu-satunya yang kemampuannya paling dekat dengan 5 naga Erudia. Jika dia bergerak, Levi pasti akan kalah. Bab 1386. Apa yang ada dalam pikiran Thierry adalah meyakinkan Levi untuk selamanya. Dia ingin Levi begitu kagum pada keluarga besar Westford sehingga dia mau bergabung dengan mereka tanpa ragu-ragu. Karena itulah Thierry harus mengeluarkan petarung terbaiknya, George. Setelah menguasai semua teknik bertarung Westford, George adalah prajurit kelas ultimate terkuat dalam keluarga selama berabad-abad. Mengingat kemampuannya, tidak mengherankan jika dia bahkan bisa melampaui prajurit kelas ultimate. Sederhananya, George sangat kuat. Dia sendiri yang bisa memusnahkan tentara dan menghancurkan negara. Bahkan jika seluruh Erudia berkumpul, mereka mungkin masih tidak bisa memenangkannya. Itu adalah kekuatan dari seorang prajurit kelas ultimate. Lahir di masa perang, George pernah melepaskan begitu banyak kekuatan sehingga dia hampir menghancurkan seluruh negeri. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu sejak itu, tidak ada seorang pun di keluarga besar Westford yang akan melupakan kekuatan dan kontribusinya. George juga merupakan alasan keluarga besar Westford memiliki begitu banyak kepercayaan dan kekuatan tawar-menawar. Karena dia meminjamkan kekuatannya, Westford tidak perlu khawatir tentang orang lain yang memanjat di atas kepala mereka. Mengapa lagi Dragonites menandatangani perjanjian dengan kami? Itu semua karena mereka merasa terancam dengan kehadiran George. Thierry tersenyum dan merenung, sepertinya kekerasan masih merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Itu benar. Kalau saja kita tahu lebih awal, kita tidak perlu membuang energi sebanyak ini, jawab Judy sambil mengangguk. Keluarga besar Westford akhirnya bisa menghela nafas lega. Bagi mereka, bergabungnya Levi dengan keluarga mereka sudah merupakan suatu kepastian. Selama mereka memiliki George di pihak mereka, tidak mungkin Levi menolak undangan mereka. Setelah kembali ke keluarga Lopez,
Cora dan yang lainnya langsung menyapa mereka. Thierry, apakah kamu pernah bertemu dengan pria misterius itu? Mengangguk, Thierry menjawab, ya, sudah. Tidak akan lama sebelum dia bergabung dengan kita. Petik 2. Henry dan Fabian, di sisi lain, memandang dengan tidak percaya. Pak Langston, bisakah benar-benar ada orang yang begitu kuat di sini di Northampton? Zoe sama-sama terpesona oleh pemikiran itu. Mereka telah tinggal di Northampton sepanjang hidup mereka, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa menarik begitu banyak perhatian dari keluarga besar Westford. Dia memang ada. Saya pernah bertemu dengannya, dan dia tinggal di sini, di Northampton. Pada saat itu, semua orang tersentak. Sebuah pukulan besar telah hidup tepat di bawah hidung mereka sepanjang waktu itu, namun tidak ada yang tahu lebih baik. Henry dan yang lainnya hendak menanyakan alamat pria misterius itu ketika sebuah suara kecil menyela, ayah adalah jagoan besar. Itu ayah. Mendengar seruan Forlevia, semua orang langsung menoleh ke arahnya. Evie, bagaimana kabar ayahmu? Dia bahkan bukan dewa perang lagi. Tanya Yudi. Forlevia mendengus dan menjawab, ayah bahkan lebih kuat dari dewa perang sekarang. Dia adalah Raja Mahkota. Zoe buru-buru berjalan menuju Forlevia dan mengangkatnya, tidak ingin dia mengatakannya lagi. Pak Langston, Anda tahu betapa tidak masuk akalnya anak-anak. Tolong jangan mengambil kata-katanya ke dalam hati. Meredith dengan gugup menjelaskan. Ini semua salah Levi karena tanpa malu-malu menyebut dirinya Raja Mahkota. Itu benar, Tuan Langston, jangan pedulikan kata-kata anak itu. Setelah Meredith, semua orang menimpali, takut Thierry akan gusar oleh kata-kata Forlevia. Yang mengejutkan mereka, Thierry memiliki senyum dingin di wajahnya. Tentu saja aku tidak keberatan. Saya tahu apa yang diperlukan untuk menjadi Raja Mahkota. Sederhananya, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa bahkan 4 keluarga besar tidak dapat mengkultivasi individu seperti itu. Dan Levi Garrison berani menyebut dirinya satu. Mustahil. Bersyukur bahwa Thierry tidak meledakkan bajunya, semua orang menarik napas lega. Evie, tidak ada lagi omong kosong ini di masa depan. Zoe menegur, hanya untuk membuat Forlevia cemberut dan bersenandung sebagai tanggapan. Keesokan harinya, keluarga besar Westford telah mengumpulkan banyak pejuang terampil mereka di Northampton, salah satunya adalah George Langston. Dengan barisan yang mengesankan, Thierry tidak bisa menahan tawa. Mari kita lihat apakah kamu akan mengakui kekalahan kali ini, Tuan. Bab 1387. Kembalinya George adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Yang lebih tak terduga adalah kemunculan 3 keluarga besar lainnya dan para Dragonite. Semua orang segera mulai berbicara di antara mereka sendiri dengan nada pelan, apa yang terjadi. Ini langkah pertama mereka, dan mereka sudah menggunakan kartu as mereka. Mereka bahkan mengeluarkan petarung top mereka. Apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan? George terlalu kuat. Satu serangan darinya, dan semuanya mungkin berubah dalam semalam. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setidaknya ada selusin negara asing yang akan mati untuk memiliki George sebagai penasihat mereka. Dengan kekuatannya yang luar biasa, kebangkitan George hanya menarik lebih banyak perhatian dari dunia luar. Semua mata Erudia sekarang tertuju pada Northampton, dengan penuh semangat menunggu kejadian yang akan datang. Secara alami, Thierry sangat menyadari perhatian yang dia kumpulkan dengan mengumpulkan semua petarung topnya. Jika dia menyeret masalah ini lebih lama lagi, dia takut lebih banyak orang akan mengetahui tentang kehadiran si jenius. Tidak, kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Begitu George tiba di Northampton, Thierry segera membawanya untuk menghadapi Levi di rumahnya. Tanpa sepengetahuan mereka, Levi sudah tahu tentang rencana Thierry dengan George. Bagaimanapun, itu telah menarik perhatian para Dragonites, yang pada gilirannya memberitahu Levi tentang hal itu. Segera setelah dia tiba, Thierry mulai melafalkan semua pencapaian George. Ini George Langston, petarung terbaik di keluarga besar Westford. Selama perang yang terjadi seabad yang lalu, dia adalah prajurit terkuat dari mereka semua. Dia sendiri yang bisa menghadapi seluruh negara. Thierry melanjutkan, dalam daftar orang-orang berbahaya Erudia, George termasuk dalam level SSSSS. Kekuatannya sangat besar sehingga dia bisa memusnahkan negara sesuka hati. Begitu dia kembali, Dragonites harus mengawasinya setiap saat. Jika ada kemungkinan dia melepaskan kekuatannya,
mereka harus melakukan apapun untuk membunuhnya atau menangkapnya hidup-hidup. Tingkat bahaya SSSS. Bisakah Anda bayangkan? Di abad terakhir, level tertinggi hanya SSSS. Thierry berseru setelah jeda. Levi mengusap dagunya dan tertawa terbahak-bahak. Ya, akulah yang memiliki level SSSS. Tidak peduli seberapa kuat petarung lain, mereka selalu berada di peringkat di bawah Levi. Namun, dengan George, dunia akhirnya mendapatkan petarung level SSSS pertamanya. Tidak heran Erudia menjadi gempar begitu berita tentang kepulangannya keluar dan menyebar seperti api. 4 keluarga hebat benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Levi bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin 3 keluarga lainnya memiliki petarung yang lebih kuat. Saat itu, Levi dan North Sky Lord mengangkat kepala mereka, keduanya melihat ke arah yang sama dengan tatapan dingin yang mematikan. Mereka merasakan bahwa seseorang yang kuat telah tiba. Benar saja, suara Thierry terdengar. Tuan, saya di sini lagi. Kali ini, saya akan membuktikan kepada Anda betapa kuatnya keluarga besar Westford. Saya yakin Anda akan berubah pikiran dan segera bergabung dengan kami. Levi menggelengkan kepalanya dengan kesal. Orang-orang ini tidak akan meninggalkanku sendirian. Di luar manor, lusinan orang dari keluarga besar Westford telah berkumpul. Mereka semua adalah petarung yang terampil, yang mampu mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Tapi yang paling menakutkan dari mereka adalah yang berdiri tepat di belakang. Mengenakan jubah hijau, dia tampak lembut dan santai dengan kulit yang halus dan lembut. Dia tampak tidak lebih tua dari 40, namun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia berusia hampir 200 tahun, tetapi tidak ada tanda di wajahnya untuk menunjukkannya. Begitulah kekuatan prajurit kelas Ultimate. Mereka yang berpengalaman dalam seni bela diri memiliki energi tak terbatas yang mengalir melalui tubuh mereka. Tidak hanya itu dapat membantu menunda penuaan, tetapi juga dapat memperpanjang umur mereka. Karena itu, tidak akan mengejutkan jika prajurit kelas Ultimate teratas benar-benar hidup sampai hampir 200 tahun. George Langston dengan tenang berjalan ke depan dan menatap Levi. Apakah itu dia? Saat dia melihat tingkah laku George, Levi semakin mempercayai rumor itu. Saya yakin orang tua ini di sini hampir 200. Thierry menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Itu benar, dia orangnya. Bab 1388. Udara menjadi kental dengan ketegangan saat Levi dan George saling bertatapan. Tuan, karena Anda mengatakan Anda tidak takut pada 4 keluarga besar, kami hanya perlu memberi Anda rasa kekuatan kami. Teriak Thierry. Pertarungan ini akan membuktikan kepada Anda bahwa Anda tidak akan pernah bisa memenangkan keluarga besar Westford. Dan Anda juga akan menyadari bahwa Anda tidak sekuat yang Anda klaim. Saya yakin Anda akan ingin bergabung dengan keluarga kami setelah ini. Thierry kemudian menoleh ke George dan berkata, aku akan menyerahkannya padamu, Tuan. George menilai Levi dan merenung, benar-benar keajaiban yang langka. Saya dapat memberitahu Anda layak berhasil 5 naga Erudia. Dengarkan di sini, nak. Jadilah muridku, dan aku akan mempersiapkanmu untuk menjadi sekuat 5 naga. Apa? Mengambil Levi sebagai murid? Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini bukanlah sesuatu yang Thierry dan yang lainnya harapkan. Meski begitu, Thierry masih memandang Judy dengan angkuh. Seolah-olah dia ingin memberitahunya betapa benarnya dia selama ini, bahwa Levi adalah komoditas yang sangat panas sehingga semua orang menginginkan bagian dari dirinya. Judy dan yang lainnya tetap shock saat mereka menatap George dan Levi. Dalam hampir 200 tahun hidupnya, George belum pernah memiliki murid sebelumnya. Banyak orang dari keluarga besar Westford, termasuk Thierry, telah memohon kepada George untuk menerima mereka sebelumnya. Sayangnya, dia menolak satu persatu dari mereka. Sekarang, George tidak hanya ingin menerima seorang murid, tetapi dia juga yang memberikan tawaran itu kepada Levi. Jika seluruh keluarga besar Westford mengetahuinya, kekacauan pasti akan terjadi. Selain itu, poin terpenting adalah seberapa besar potensi yang dimiliki Levi, sampai-sampai George menginginkannya di bawah sayapnya. Namun, Levi tersenyum dan menjawab datar, kamu tidak cukup layak untuk menjadikanku sebagai muridmu. Penghinaan seperti itu. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu siapa pria ini? Keberanian yang kamu miliki.
Tuan Langston adalah petarung kelas tertinggi dan juga petarung terbaik di seluruh keluarga besar Westford. Adalah keberuntunganmu bahwa dia menginginkanmu sebagai muridnya. Tak perlu dikatakan bahwa semua orang terkejut dengan pernyataan Levi saat mereka menegurnya. Ekspresi George juga berubah menjadi lebih buruk. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan orang bodoh yang kurang ajar sebelumnya. George tidak diragukan lagi adalah orang yang paling berkuasa dan paling berharga di dunia sebagai guru. Jadi siapa lagi yang mungkin diinginkan Levi? Thierry dan Judy sama-sama diambang kehilangan akal. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup, namun Levi membuangnya seolah itu bukan apa-apa. Apakah dia marah? Dari semua orang yang harus diejek, dia harus mengejek George. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Levi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Apakah ini pertarungan yang kamu inginkan? Jika demikian, mari kita hentikan omong kosong dan bertarunglah. Anda mungkin bebas, tapi saya tidak. Arogan. Dia terlalu sombong. Semua orang sangat marah saat mereka memelototi Levi. George juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak muda, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi begitu sombong. Saya kira pemuda ini belum mengalami kemunduran dalam hidup. Kurasa aku harus memberinya pelajaran. Hati-hati sekarang, anak muda." Begitu George selesai berbicara, dia melakukan langkah pertamanya. Hanya mengambil satu langkah kecil, George muncul kembali di belakang Levi dalam sekejap mata. Semua orang memandang dengan takjub dan sangat tidak percaya, tidak dapat memahami bagaimana George bisa melakukan itu. Tekniknya sangat halus sehingga tidak bisa dipahami. Bahkan North Skylord terkejut dengan penguasaan kecepatan George. Levi, bagaimanapun, membeku di tempatnya, tampaknya terlalu tercengang untuk bereaksi dengan cara apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. George, masih berdiri di belakang Levi, telah melakukan langkah kedua. Dia mengeluarkan pukulan dengan kecepatan kilat, tidak meninggalkan apapun kecuali kabur bagi semua orang yang menonton. Dalam waktu kurang dari 2 detik, George telah mendaratkan lebih dari 100 pukulan pada Levi, dan suaranya memekakkan telinga. Kerumunan menyaksikan dengan napas tertahan, mengetahui bahwa dipukul dengan kejam akan membuat siapapun menjadi tumpukan daging cincang yang tidak dapat dikenali. Menakutkan. Itu benar-benar menakutkan. Meski menakutkan, senyum perlahan muncul di wajah semua orang. Dari apa yang mereka tahu, Levi telah kalah, dan sudah waktunya baginya untuk makan kue sederhana. Bab 1389. Meskipun mereka tidak terlihat seperti itu, setiap pukulan yang dijatuhkan George pada Levi memiliki kekuatan hampir 100 ton. Hanya satu pukulan yang diperlukan untuk membelah gunung dan meruntuhkan gedung pencakar langit. Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah bahwa George telah meninju Levi lebih dari 1000 kali hanya dalam waktu singkat. Terbukti bahwa semakin kuat para petarung, semakin mereka suka menggunakan teknik sederhana untuk menghadapi musuh mereka. Sama seperti bagaimana tidak ada yang mewah tentang pukulan George, namun itu juga yang paling kuat. Bagaimanapun juga, dia adalah petarung kelas pamungkas teratas dan petarung top keluarga besar Westford. Kerumunan terus terkesiap takjub melihat betapa dahsyatnya kekuatan George. Bahkan petarung terkuat pun akan merasa seperti anak domba yang akan disembelih saat melawannya. George juga yakin bahwa Levi tidak akan mampu menangani rantai pukulannya. Hanya masalah waktu sebelum yang terakhir mengakui kekalahannya. Aku yakin dia bahkan akan memohon padaku untuk menerimanya sebagai muridku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Apakah kamu sudah cukup? Sekarang giliranku. Semua orang, termasuk George, tercengang ketika mereka mendengar suara yang familiar itu. Ketika kesadaran itu menghantamnya, mata George hampir keluar dari kepalanya. Levi telah berputar dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari miliknya. Detik berikutnya, Levi telah meninju George. Ledakan. Kekuatan di balik pukulan itu mirip dengan petir dari surga dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Tidak hanya secepat kilat, tetapi juga mendarat tepat di wajah George, membuatnya terbang di udara. Retakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, George telah menabrak dinding dan tertanam di dalamnya. Kekuatan belaka telah menyebabkan retakan panjang dan bercabang muncul di dinding seperti jaring laba-laba. Apa yang terjadi selanjutnya adalah keheningan total ketika semua orang menatap dengan kaget dan tidak percaya. Tidak ada yang percaya bahwa yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan dari Levi untuk membuat George terbang ke dinding.
Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah bahwa George telah menggunakan semua kekuatannya untuk menangkis kekuatan dari pukulan Levi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Mata George bersinar karena kaget dan takut. Bahkan dia tidak bisa memahami apa yang baru saja dicapai Levi. Satu hal yang pasti, Levi terlalu kuat. Setelah hidup dan bertarung selama bertahun-tahun, selain 5 naga Erudia dan beberapa pejuang yang sulit dipahami dari keluarga besar lainnya, tidak ada orang lain yang bisa menandingi George. Dan untuk berpikir itu adalah seorang pria muda yang telah bangkit untuk kesempatan itu. Semua orang perlahan-lahan kehilangan akal atas ketidakpercayaan itu semua. Apa? Petarung papan atas keluarga besar Westford terbang setelah hanya mendapatkan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Di tengah gumaman gugup, hanya Dewa Langit Utara yang tersenyum. Levi menggelengkan kepalanya dan mengejek George. Apakah itu semuanya? Tampilan arogansi Levi masih membuat marah semua orang, tapi sekarang mereka tahu dia punya alasan untuk menjadi sombong. Pertama, bahkan setelah ribuan pukulan George, Levi tetap tidak terluka. Tinju George cukup kuat untuk menghancurkan bangunan, namun pukulan yang dia lemparkan ke Levi bahkan tidak meninggalkan goresan. Itu saja sudah cukup untuk membuat orang bergidik. Kedua, Levi bahkan berhasil membalas. Dan yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan untuk melukai George. Sungguh luar biasa bahwa Levi bisa menahan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dari George, namun George bahkan tidak tahan menanggung beban satu pukulan dari Levi. Meskipun jawaban singkat, kata-kata Levi telah mengirimkan gelombang kemarahan menerjang George. Ledakan. George memancarkan permusuhan saat dia memelototi Levi dan menghancurkan dinding di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Kau anak muda yang menarik. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan yang sebenarnya. Dengan George menyalurkan amarah dan energinya, suasana di sekitar mereka mulai berubah secara drastis. Ada angin kencang di mana-mana, dan suhu langsung turun, membuat setiap orang merinding. Dengan arus udara berputar-putar di sekelilingnya, George perlahan berjalan menuju Levi. Aura mengancam yang dia keluarkan begitu luar biasa sehingga semua orang merasa tercekik karenanya. Jauh di lubuk hati, mereka semua tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih menakutkan. Anggap dirimu beruntung, anak muda. Anda akan menyaksikan teknik paling kuat dari keluarga besar Westford. Kata George dengan dingin. Sudah hampir 1 abad sejak George terakhir menggunakan teknik paling kuat dari keluarga besar Westford. Itu karena dia tidak punya kesempatan atau alasan untuk menggunakannya sampai Levi datang. Saat dia perlahan mengangkat tangan kanannya, angin topan yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar-putar di atas telapak tangannya. George menjadi sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah memanipulasi elemen-elemennya. Entah itu angin, api, air, atau listrik, dia bisa mengendalikan mereka dan mengubahnya menjadi alat serangan. Yang lebih menakutkan adalah bagaimana siklon ini perlahan berubah menjadi berbagai senjata rahasia kecil. Dalam sekejap mata, George telah memenuhi seluruh ruangan dengan mereka. Senjata-senjata itu begitu padat sehingga mereka mengepung Levi dari setiap sudut dan segala arah. Dari kelihatannya, sama sekali tidak ada ruang untuk melarikan diri. Sekte Tang adalah bagian dari keluarga besar Westford, dan pakaian terkuat mereka adalah senjata dan jebakan rahasia. Dengan seseorang yang sekuat George, dia sudah lama menggabungkan seni bela diri dengan pengetahuannya tentang senjata rahasia. Senjata rahasia yang terbuat dari aliran udara jauh lebih mematikan daripada yang terbuat dari logam atau bahkan peluru. Karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya dengan teknik ini saja, George dapat membunuh lebih dari 100.000 orang di medan perang manapun. Justru karena inilah George dikatakan mampu mengalahkan seluruh negara dalam satu gerakan. Dengan kekuatan mentah seperti itu, tidak heran itu dikatakan sebagai teknik paling kuat di keluarga besar Westford. Waktunya bagimu untuk kalah, teriak George. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, semua senjata rahasia terbang ke arah Levi seperti hujan yang menghujaninya. Sebagai perkiraan kasar, setidaknya ada puluhan ribu senjata rahasia yang ditembakkan ke arah Levi. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat kaki siapapun menjadi jeli. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, area tempat Levi berdiri telah rata dengan tanah. Setiap penembakan senjata rahasia menghasilkan ledakan saat kontak. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama untuk menenggelamkan fondasi di depan Manor.
Jika George tidak menahan diri, dia akan dengan mudah menghancurkan seluruh kompleks. Meskipun senjata rahasia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya, Levi dengan tenang memblokirnya dengan tangannya dan perlahan berjalan ke arah George. Levi telah mengaktifkan lapisan perisai di sekelilingnya, membuatnya kebal terhadap serangan. Tidak peduli seberapa kuat senjata rahasia itu, mereka tidak berguna untuk melawannya. George telah menggunakan tekniknya, dan Levi membalas dengan tekniknya sendiri. Itu adalah teknik yang dipelajari Levi selama di penjara, dan kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Apa ini? George bergumam tak percaya. Apakah Levi sudah gila? Apakah dia tidak peduli dengan senjatanya? Setelah diteliti lebih dekat, George menyadari bahwa senjata itu sama sekali tidak efektif melawan Levi. Bagaimana mungkin? Sebelum George bisa mendapatkan kembali ketenangannya, Levi telah muncul di depannya. Ledakan. Dengan Levi memberikan pukulan kuat lainnya, George memuntahkan darah saat dia terbang dari kejauhan. Berdebar. George jatuh ke lantai, tidak bisa bangun. Pukulan pertama sudah cukup buruk, tetapi yang kedua bahkan lebih buruk, dan George telah mencapai batasnya. Tatapannya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan saat dia menatap Levi. Pemuda ini terlalu menakutkan. George menoleh ke Thierry dan berteriak, "Thierry, informasimu salah. Pria ini bukan penerus 5 naga Erudia. Dia bahkan lebih kuat dari mereka." "Apa?" Thierry bergumam sebelum pingsan karena keterkejutan yang luar biasa. "Satu pukulan tidak cukup, tapi kurasa 2 pukulan harus dilakukan," kata Levi sambil tersenyum. "Meskipun demikian, aku harus mengakui bahwa kamu cukup bagus. Kenapa kamu tidak bekerja untukku?" George membeku dan memandang Levi dengan bingung, tidak tahu apa yang dia maksud dengan permintaan itu. Levi merenung sejenak sebelum menambahkan sambil tertawa, "Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil alih keluarga besar Westford. Apakah ada yang keberatan?" Melihat tatapannya jatuh pada mereka, Judy dan yang lainnya tidak berani mengintip. Bahkan Thierry, yang baru saja datang, diam seperti biasanya. Meskipun George tidak menyukai gagasan itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Bagaimanapun, dia telah kalah dari Levi. Bersambung.